Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah ucapan syukur saya kepada Allah Azza wa Jalla dengan alhamdulillah dan salawat saya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, kemudian tidak lupa tentu syukur dan terima kasih ana kepada segenap DKM Masjid As-Sunnah VCM ya, kalau bacanya benar atau salah seperti apa bacanya ya, karena anda mantan guru English tapi jadi bacanya VCM. Mungkin kalau orang sini mungkin bacanya VCM, PCM terserah ya. Yang penting jangan PCR aja ya. Kepada Pak Aldo dan juga rekan-rekan sekalian, para panitia, pengurus, dan tentu tidak luput para jemaah sekalian, atas seluruh husnuzan dari kalbu seluruh yang hadir di majelis ini kepada anak pribadi, maka anak ucapkan kepada antum semua jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah ganjari pahala yang berlimpah kebaikan dunia dan juga mizan hasanat di akhirat. Ikhwas sekalian rahimakumullah, ingatlah bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak orang itu menggadaikan keduanya, menggadaikan kedua kenikmatan tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh. Yaitu dua hal, yaitu as-sihhah, kesehatan, nikmat sehat, dan yang kedua al-faragh, nikmat waktu luang. Ini dua kenikmatan yang banyak orang menggadaikannya sehingga merugi dia, tidak mendapatkan ribah, keuntungan baik dunia maupun akhirat. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnul Jauzi rahimahullah terhadap atau menta'liq hadis ini, qad yakunul insan sahihan wa la yakunu mutafarrigan li syughlihi bil ma'ash. Boleh jadi ada orang yang dia itu sehat, punya kenikmatan, nikmat kesehatan pada dirinya, tetapi laisa mutafarrigan atau la yakunu mutafarriga, dia bukan orang yang berluang. Sehat tapi tidak punya waktu luang. Karena li syughlihi bil ma'ash, karena kesibukannya untuk mencari penghasilan, kehidupan. Dan banyak orang seperti itu. Sehat tetapi tersibukkan dengan penghasilan. Namun kata beliau, wa qad yakunu mustaghniyan wa la yakunu sahiha. Namun ada juga sebaliknya, orang yang dia kaya, sudah tidak butuh dengan syughul lagi atau kesibukan untuk mencari penghasilan, tetapi ghairu sahih, tetapi dia itu la yakunu sahiha, dia tidak sehat. Ada orang kaya
tapi nggak sehat. Berarti masing-masing dari dua pihak yang disebutkan di sini ada satu nikmat dan hilang nikmat lainnya. Yang pertama nikmat sehat, namun hilang nikmat faragh, masa luang. Yang kedua nikmat masa luang, namun hilang darinya nikmat kesehatan. Fa idza ijtama'a faghalaba 'alaihi al-kasalu 'ani at-ta'ati fa huwa al-maghbun. Nah, kalau misalnya terkumpul pada diri seseorang dua kenikmatan ini, nikmat kesehatan dan nikmat masa luang, kemudian dengan dua kenikmatan itu dia lebih tenggelam kepada kemalasan, maka ini yang disebut maghbun, orang yang menggadaikan dua kenikmatan itu. Wa tamamu dzalika anna ad-dunya mazra'atun wal akhirah wa tamamu dzalika anna ad-dunya mazra'atul akhirah. Kesimpulannya bahwasanya dunia ini adalah ladang akhirat. Dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Mazra'ah itu ladang sawah. Jadi dunia ini ladang akhirat. Wa fiha tijaratu allati yadhharu ribuha fil akhirah. Di dunia ini ada perdagangan yang baru tampak labanya di akhirat nanti. Faman ista'mala faraghahu wa sihhatahu fi ta'atillah fahuwa al-maghbut. Barang siapa yang menggunakan masa sehatnya dan masa luangnya di atas ketaatan kepada Allah, maka inilah orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, wa man ista'malaha fi ma'siyatillah fahuwa al-maghbun. Siapa yang menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah, maka dialah orang yang telah menggadaikan keduanya, rugi dunia dan juga akhirat. Di pertemuan kali ini sesuai dengan amanah yang diberikan kepada anak yang fakir akan rahmat Allah dan ampunannya, yaitu kiat untuk menyempurnakan amal atau maksimal dalam beramal dalam konteks bulan Ramadan. Pada hakikatnya al-itqan fil amal, menyempurnakan amal, memaksimalkannya itu di seluruh bulan. Tetapi Ramadan adalah syahrul ribah. Ramadan adalah bulan laba, bulan keuntungan bagi orang yang yarjuna Allah wal yaumil akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan keselamatan hari akhir. Adapun bagi orang yang hanya fokus di dunia dan hanya mencari penghasilan, maka Ramadan ini juga bisa menjadi syahrul ribah, bulan keuntungan, karena dagangannya laris. Tetapi yang dimaksud dan diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, syariat puasa di Ramadan dan beberapa syariat di bulan Ramadan ini, seperti qiyamul lail, seperti tarawih berjamaah selain puasa, dan juga i'tikaf dan taharri Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar, semua syariat tersebut tak ada satupun tujuannya untuk dunia. Enggak ada satupun dari tujuan dunia. Maka tujuan dunia itu tujuan eksternal dari ibadah. Adapun tujuan internalnya adalah mengharap ridha Allah dan keselamatan di hari akhir. Maka barang siapa yang terperdaya dengan keuntungan duniawi yang didapat di bulan Ramadan, dan ini sektornya banyak, maka orang itu maghrur, orang itu terperdaya dan tertipu. Sektornya banyak, ikhwan. Tidak hanya pedagang, bahkan sejujurnya dai sekalipun. Sebagian dari dai di bulan-bulan selain Ramadan jarang, baik dai atau hafiz, yang kadang-kadang bergembira dan berbahagia Ramadannya dengan banyaknya undangan, yang disisipkan kegembiraan tersebut hanyalah apa? Hanyalah karena dia mendapatkan ribah duniawi dari masalah itu, dari keuntungan duniawi semata. Dan ini bisa terjadi pada dai ataupun para hufaz, orang-orang penghafal Quran. Dai yang tadinya mungkin jadwalnya tidak begitu banyak di bulan umumnya, di bulan lain selain Ramadan, maka di bulan Ramadan tertibanya jadwalnya banyak.
sana sini terjadwal kemudian. Dan dia bergembira dengan itu bukan karena ingin mengedukasi masyarakat akan syariat Allah, melainkan karena menginginkan adanya keuntungan dunia belaka dari hal tersebut. Keuntungan itu halal insyaallah buat dia, tetapi ketika kalbunya condong kepadanya dan dakwahnya menujunya, maka ini tidak akan dia dapatkan akhirat dari amalan tersebut. Begitu juga dengan para hufaz, yang mana di selain bulan Ramadan tidak ada undangan untuk mereka. Namun kemudian masjid-masjid mulai melakukan tarawih dan diundanglah, dan dia berbahagia bukan karena murajaah, bukan karena bisa bermanfaat untuk kaum muslimin dengan bacaannya, melainkan karena tujuannya adalah mendapatkan hal-hal yang sifatnya sedikit, qalil, yaitu dunia. Maka semua pergeseran niatan ini kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diri kita masing-masing dilindungi olehnya dari niatan yang melenceng, dan semoga Allah Ta'ala merahmati para duat dan para hufaz dari ahlu sunnah dan kaum muslimin agar senantiasa Allah jaga niatan mereka sehingga mereka mendapatkan ganjaran dunia dan juga akhirat. Tidak haram apa yang dihasilkan dari dunia insyaallah selama tidak ada maksud untuk kesana. Kemudian jemaah sekalian, disebutkan oleh para ulama dan ahlul ilm ada beberapa kiat dan wasiat berkaitan dengan apa? Maksimalkan amalan di bulan Ramadan. Maka semoga wasiat-wasiat ini yang paling utama tentu pengucapnya mengamalkannya. Ini yang paling pertama. Pengucapnya yaitu saya pribadi mengamalkannya. Kemudian yang menyimaknya semoga Allah Ta'ala mudahkan juga untuk mengamalkan wasiat-wasiat ini. Ada banyak wasiatnya, tetapi kita ringkas. Ya, tadi setelah saya tanya sama Pak Aldo berapa lama kira-kira, beliau menyerahkan ke saya, ya kalau misalnya gitu mas mau saya berarti kalau misalnya sampai jam 7 gimana menurut antum? Nah berat ya? Berat ya, udah jam 8 aja lah kalau gitu lah. Baik, wasiat yang pertama ikhwah sekalian rahimakumullah. Di sini ikhwan semua atau ada akhwat di sini? Ada akhwat juga. Baik, ikhwan dan akhwat. Ya. Wasiat yang pertama adalah akuilah dosa. Akuilah dosa kita. Ini kita konteksnya bukan antum saja, ana juga ya. Akuilah dosa kita, akuilah dosa kita ketika masuk bulan Ramadan atau di hari-hari Ramadan. Akuilah dosa-dosa lampau dan yang sedang berlaku pada diri kita yang belum ditaubatkan. Akuilah itu. I'tarif nafsak, i'tarif dzanbak. Akuilah dirimu dan dosamu. Bahwasanya kita ini memiliki banyak kekurangan di bulan-bulan sebelumnya, bahkan di bulan Ramadan ini. Maka seseorang ketika dia membiarkan air matanya keluar dari tempatnya, kemudian dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, terutama di akhir-akhir malam, maka itu akan membuka padanya semangat untuk betul-betul giat beribadah dan memaksimalkan amalan di bulan Ramadan. Karena betapa banyaknya, betapa pastinya dosa itu menghijabkan kita dari amalan soleh. Ataupun kalau misal kita tetap beramal soleh, namun kita itu masih bergelimangan dosa, minimal dosa itu menghijabkan kita dari mensanubarikan amalan soleh tersebut. Boleh jadi zahirnya itu kelihatan soleh, tapi nggak ada hati untuk amalan tersebut. Hilang ruhnya, hilang niatnya, karena dosa-dosa melencengkan apa yang ada di qalbu dari kebaikan. Maka dosa itu berefek. Dosa itu berefek, dan dalil-dalil berkaitan dengan itu banyak sekali. Dosa, tentu kekufuran, dan maksiat dan seterusnya, maka itu semua punya efek. Minimal di qalbu, yang kata Nabi SAW, ada nuktatun sauda, ada noktah hitam, ada noktah hitam, noktah yaitu titik hitam di qalbu karena maksiat, dan itu tergantung dengan seberapa besar maksiat dan seberapa frekuensinya. Semakin sering maka semakin hitam, sampai kemudian bisa jadi kalla bal rana ala qulubihim, yaitu kemudian menjadi ron, qalbu tersebut terselimuti oleh hitam-hitam dosa, dan itu berefek. Ketika qalbu sudah terkena efek dosa, maka jangan salahkan atau jangan heran jika terucapkan di lisan kalimat-kalimat dosa, kemudian terwujudkan di anggota tubuh lainnya perlakuan dosa. Maka semua itu disebabkan dosa melahirkan berikutnya. Kemudian yang kedua, wasiat yang kedua setelah yang pertama, yaitu akuilah dosa kita. Wasiat yang kedua, mari kita menghitung waktu. Mari kita menghitung waktu, itu wasiat yang kedua.
Coba kita menghitung waktu yaitu Ramadan, bulan Ramadan. Perlu kita tahu di sini. Bulan ini nih Ramadan yang mungkin 29, mungkin 30. Tergantung hilal nanti di bulan Syawal. Bisa 29, bisa 30. Ala kulli hal mau 29 atau 30, hitunglah begini. Kita akan memiliki atau sedang memiliki bulan Ramadan ini insyaallah usia, semoga Allah Ta'ala panjangkan usia kita, sekitar 2.500.000 detik. 2.500.000 detik. Ya. Kisaran itu satu bulan full 2.500.000 detik. Taib. Malam dan siangnya seluruhnya. Kisaran itu, lebih dari itu bahkan. Kemudian kita juga punya apa? 43.000 menit. 43.000 menit. Oke, 43.000 menit. Taib. Kemudian kita akan punya dan sedang punya insyaallah 720 jam. 720 jam. 720 dibagi 24 berapa jemaah? Saya buka kalkulator dulu. 30. Kalau memang hilal Syawal sampai 30 ya. 720 jam. Ini maksimal 720 jam. Enggak ada 31 Ramadan, tidak ada. Ya. Kemudian dari semua itu kita punya 720 jam. Ya. Anggaplah 500 jam itu adalah waktu apa? Tidur, makan, kunjungan, kesibukan di pasar dan pekerjaan. Anggaplah gitu, ya. Maka kita memiliki apa? 220 jam. 220 jam ini kalau dikonversikan menjadi hari total, hari full, maka full hanya 9 hari tanpa tidur, tanpa ziarah, 9 hari. Bayangkan 9 hari tersebut full ibadah. Sekitar anggaplah 220 jam. Taib, 220 jam. Taib, sekarang bagaimana misalnya perhitungan 220 jam ini sudah free time. Waktu faragh kita. Tanpa kunjungan, dagang selesai tanpa dagang. Tidur khalas, tidur udah masuk 500 jam. Ya, kecuali yang mirip kerbau ya. Kalau misalnya mungkin dia tidurnya masya Allah, ya istiqomah tidur, ya maka mungkin nggak tahu nih berapa, mungkin 600 kali ya, Allah alam. Tapi insya Allah anda melihat jemaah nggak seperti itu ya kawan. Antum insya Allah ahlu taat ya. Di sini 220 jam. Baca Al-Quran misalnya, tilawah, ya, tilawah. Taib. Tilawah apa? Bisa pakai tartil standar misalnya, bacaan standar atau bacaan hadr. Tapi tidak recommended bacaan hadr untuk orang yang tidak mutqin dalam baca Al-Quran. Ya, tilawah hadr tuh cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini enggak recommended bagi orang yang tidak mutqin tajwid dan baca Al-Qur'annya. Mutqin itu apa ya? Bahasa Indonesianya itu totalitas, baik gitu loh, sempurna bacaannya. Adapun kalau bacaannya masih standar, itu sebaiknya normal aja baca. Boleh cepat tapi tidak secepat yang tadi. Ya misalnya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim, seperti itu misalnya. Enggak masalah selama hak-hak makhraj hurufnya dipenuhi. Ya begitu. Anggap kalau misalnya kita pakai tilawat yang paling cepat, yaitu tilawat hadr ya. Dan ini biasa dilakukan oleh para hufaz dalam murajaah. Selama dia memperhatikan tajwid dan juga tidak melenceng terlalu jauh, maka anggaplah dalam 15 menit selesai satu juz. Iya. 15 menit ya kawan. Selesai satu juz. Ini mungkin heran. Ya karena antum enggak hafal makanya heran. Bagi para hufaz dalam murajaah ini bukan sesuatu yang ini biasa, ikhwan. Antum tanya aja pada para hufaz yang memang mereka rajin murajaah ya. 15 menit satu juz bisa ada dengan tilawat yang cepat sekali. Makanya tidak direkomendasikan
bagi orang-orang pemula, apalagi pemula ataupun orang-orang yang menengah baca Al-Qur'annya atau belum hafal. Karena pastinya bakal banyak yang salah nanti, ya. Taib. Anggaplah ini hafiz, orang hafiz ini, berarti sejam berapa juz? Anggaplah 4 juz. 4 juz, ya. 220 jam. 20, anggap dia 220 jam. Taib, jangan 220. 200 jam biar flat. 200 jam kali 4. 800. Taib. Kemudian berapa? Dia berarti kalau 1 jam 4 juz, untuk 30 juz berapa jam jemaah? 8 jam. 8 jam. Yang jawab tadi 8 jam siapa? Apa? Orang Padang bukan? Orang Padang. Ya cepet, orang Padang tak tahu cepet. Iya. Saya belum pernah ketemu hamba-hamba Allah yang paling pinter menghitung dan perhitungan selain orang Padang, Masya Allah. Tapi di situ letak kesuksesan beliau-beliau itu, ya. Iya. Taib 8 jam. Ya. 200, anggap 200 jam dibagi 8. Fadhal. 35. 25. Anggap 25 kali khatam dalam sebulan. Itu kalau memang tidur dan waktu 200 jam ya. Kalau memang bukan hobi tidur, tidurnya sedikit, dah tidur di jamaah takhir di bulan Syawal. Per hari 5 jam aja tidur atau 4 jam misal. Memperbanyak dia qiraah, enggak ziarah kemana-mana. Dan dia mengikuti thariqah salaf atau ulama-ulama terdahulu di abad awal-awal Hijriyah. Bisa jadi dia mungkin sebagaimana diriwayatkan dalam Syiar A'lam Nubala Syafi'i rahimahullah 60 kali khatam dalam sebulan. Walaupun riwayat ini tidak wajib antum percaya dan terserah antum mau percaya atau tidak. Iya. Ya, mungkin saja mungkin bisa, tetapi tidak wajib dipercaya. Kalau memang ya itu terjadi mungkin dengan sedikitnya waktu tidur dan ziarah dan perdagangan gak ada, maka mungkin 60 kali khatam dalam sebulan. Adapun bagi yang punya pekerjaan, apalagi masuk jam 7, pulang jam 5, nggak bisa itu. 1 kali khatam dalam sebulan aja itu udah sujud syukur dia. Iya, mungkin udah ngeliat gerbang surga terbuka buat dia. Dibandingkan Imam Syafi'i ini nggak ada apa-apanya dan para imam lainnya. Ya. Taib. Jadi ketika kita melihat jumlah waktu tersebut, coba kira-kira dalam 220 jam tersebut kita udah bisa berapa kali khatam. Kalau memang metodenya membaca adalah khataman. Karena tidak semua ulama mengharuskan dan memang tidak harus, memang sebenarnya tidak harus. Hanya aja ini da'bus shalihin, ini adalah tradisinya orang-orang saleh. Kalau memang ternyata antum metodenya dalam baca Quran di bulan Ramadan bukan untuk khataman, melainkan untuk tahfiz, menghafal Al-Quran murajaah, maka tafadhal. Karena boleh jadi orang yang sedang menghafal Quran atau murajaah itu juga banyak pahalanya karena dia mengulang-ulang lebih banyak lagi. Mungkin khatamnya dia di bulan Ramadan cuma sekali, tapi murajaahnya banyak. Surat inilah, surat itulah. Mungkin dia hanya hafal 8 juz, tapi dia dalam sehari bisa saja murajaah 4 juz. Mungkin ya, mungkin. Sehingga mutqin itu, sampai dia nambah hafalannya. Maka thariqah atau metodologi dalam masalah ini terserah masing-masing apa baiknya. Kalau memang dia penghafal Quran, murajaah mungkin bagus sekali buat dia di bulan Ramadan. Tidak harus khataman berkali-kali. Tapi kalau misalnya dia cuma hafal Asy-Syams sampai An-Nas. Ini kok murajaah doang ini di bulan Ramadan, Asy-Syams, An-Nas, Asy-Syams, An-Nas. Ini enggak ada perkembangan buat dirinya gitu loh. Dia khatam enggak, murajaah cuma sampai segitu doang, enggak ada perkembangan. Maka jemaah sekali ini berarti Ramadan bekal banget nih waktu untuk betul-betul memperbaiki daya membaca kita terhadap Al-Quran. Wasiat yang ketiga, yang berikutnya,
wasiat yang berikutnya adalah al-i'tiyad ala tabkiri ila al-masjid. Terbiasa datang awal ke masjid. Terbiasa datang awal ke masjid. Insyaallah yang buka bersama di masjid itu awal-awal itu datangnya itu ya. Biasanya kalau hari-hari biasa maghribnya baru mau qomat, ini tiba-tiba sebelum azan sudah datang, masya Allah. Tapi kalau terbiasa itu enak ya. Baik zuhur, asar, terutama dia bukanlah orang yang dibebani tugas pekerjaan atau perkuliahan. Dia pedagang dan dia bebas mau tutup jam berapa, buka jam berapa, maka membiasakan untuk awal-awal datang masjid bagus sekali buat dia. Ya subuh ya misalnya, kalau biasanya datang subuh setelah dengar azan, maka kali ini dia akan datang subuh sebelum azan misalnya. Ya, dibiasakan begitu. Maka dia akan mendapatkan amalan yang lebih totalitas, lebih total gitu. Lebih sempurna. Karena at-tabkir atau melakukan sesuatu tabkir mubakkiran, yaitu di awal-awal, itu lebih dekat kepada kenyamanan. Tapi isti'jal tapi al-ajalah lebih dekat kepada isti'jal. Al-ajalah di sini at-ta'jil, ya ta'jil di sini adalah menunda-nunda. At-taswif, menunda-nunda, lebih dekat kepada ketergesaan. Iya. Kalau misalnya antum berangkat kerja, standar waktunya jam 6 berangkat, jam 6 pagi. Itu standar. Naik busway. Di sini ada busway enggak jemaah? Lebak Bulus masih jauh. Lebak Bulus ya? Atau naik angkot lah. Taib. Tapi kalau dia berangkat jam 5, lebih nyaman, lebih gampang lah, lebih mubakiran, nggak bakal terlambat. Jam 6 ngepres, pas banget nih. Masih ada deg-degannya sedikit. Pas dia udah punya motor, barulah dia kemudian menjadi muqassir. Mulai itu meremehkan waktu. Makanya banyak orang yang pakai angkutan umum dulunya disiplin ketika pakai angkutan umum. Karena pressure dan tekanan, khawatir terlambat. Namun pas punya motor, udah berubah semaunya. Akhirnya ngebut di jalan. Tanya orang-orang yang ngebut di jalan di pagi hari itu. Mereka adrenalinnya itu melaju cepat. Disebabkan apa? Disebabkan mereka itu meremehkan waktu. Sejujurnya begitu rata-rata orang. Iya. Meremehkan waktu, kemudian terlambat terus misalnya. Maka berangkat di awal itu lebih menenangkan dan lebih membuat kita bersiap dalam sholat. Coba kalau misalnya kita datang pas banget mau takbiratul ihram, kita datang tuh pasti cukup biar dapat takbiratul ihram. Udah dapat takbiratul ihram, bener dapat takbiratul ihramnya imam, tapi masih deg-degan ini. Bukan deg-degan karena ingin berjumpa dengan Allah, deg-degan karena capek, ya karena capek. Tapi coba kalau datangnya di awal, tenang, dia sholat qabliyah, misalnya subuh 2 rakaat, kemudian doa dulu, lama, mungkin zikir dulu habis itu, baru kemudian iqamah, lebih tenang. Maka siapa yang lebih tenang ibadahnya, lebih dekat kepada istiqamah, ya. Kemudian wasiat berikutnya, meyakini sejenaknya Ramadan. Di antara wasiat, yakinilah, kita meyakini sejenaknya Ramadan. Ramadan ini sejenak. Maka kata Allah, ayyaman ma'dudat. Ramadan ini ayyaman ma'dudat. Bilangan hari-hari yang sejenak, yang bisa terhitung 29 atau 30. Dan kita semua telah merasakan bulan Ramadan di
berpuluh tahun lampaunya. Namun udah lewat semuanya lewat. Begitulah hal-hal yang disebut sejenak. Dan dunia ini selama apapun selalu sejenak. Makanya gini itu, sehingga ketika seseorang merasa bahwasanya momentum ini enggak lama, dia akan betul-betul menghargai kesempatan ini. Tetapi ketika seseorang menganggap bahwasanya ini tuh lama, gampanglah taswif akhirnya. Taswif ya udah menunda-nunda, entarlah habis Ramadan Id. Id seneng dia. Senengnya bukan karena seneng ibadah fitr, bukan. Tapi senengnya alhamdulillah puasa selesai, udah bisa makan lagi. Alhamdulillah enggak ada beban dah kelas. Ya. Maka sejenak ya Ramadan ini udah berapa Ramadan ya kawan? 6 atau 7 tergantung ormas yang antum anut. Ya. Ya, 7. Sudah 7 aja kan? Padahal 20 tahun lalu kita enggak ngerasa kok ini udah 7 aja ya enggak? Coba 20 tahun lalu coba di flashback. Ramadan 20 tahun lalu berapa? 2002. Udah berapa tahun dari 20 kali kita menghadapi Ramadan. Dan yang mungkin bapak-bapak yang sudah pensiun sudah berapa? 60 tahun 60 kali bulan Ramadan. Dan kalau ditanya, Pak, Ramadan yang paling ngeresep tuh yang mana, Pak? Oh, yang waktu itu. Kenapa? Karena angpaunya banyak. Nah, ya. Atau waktu itu karena labanya banyak, bukan karena ibadah. Sejenak ini Ramadan, sejenak tiba-tiba antum ngerasain orang-orang udah takbiran aja malam-malam. Sudah masuk 1 Syawal malam itu. Sudah tertutup kelas kesempatan Ramadan. Jadi sejenak Ramadan ini. Kemudian wasiat berikutnya. Jika kita letih, maka ingatlah keletihan hari kiamat. Ya. Ini juga motivasi untuk memaksimalkan amalan. Jika kita letih, maka ingatlah keletihan hari kiamat. Haus di hari kiamat. Yang mana 1 hari di hari kiamat itu miqdarnya 50.000 tahun. Menurut sebagian ulama 50.000 tahun. Namun orang-orang beriman itu dipercepat insyaallah urusannya insyaallah. Dan moga-moga Allah Azza wa Jalla memberikan kita syafaat dan percepatan di yaumil hisab. Amin. Jadi kalau bulan Ramadan ini terasa berat karena beban ekonomi, beban sosial, kesehatan, atau diperberat dengan kemalasan, sehingga kok kayak berat letih gitu. Maka coba ingatlah bahwasanya kita punya masa depan yang disebut hari kiamat. Yang ketika itu beban, rasa haus, kesulitan dan kesendiriannya tidak ada kiasannya di dunia. Tidak ada sebandingnya dengan apapun di dunia. Namun dengan puasa ini dan amalan-amalan yang ada di puasa ini, terutama membaca Al-Quran, menjadi pemberi syafaat. Puasa ini menjadi pemberi syafaat. Membaca Al-Quran, Al-Quran syafi', memberi syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah dengan beratnya yang dihadapi ketika puasa di bulan Ramadan, itu juga ada kebahagiaan di hari akhir. Kata Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatan." Untuk orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Idza aftara fariha. Jika dia iftar, buka puasa, maka dia akan bahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shiyamih. Dan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, dia bahagia dengan amalan puasanya. Maka ketahuilah bahwasanya kesulitan sekarang adalah jaminan kebahagiaan hari akhir.
maksudnya kesulitan dalam berpuasa dengan segala masyaqqah, tahammul, beban, kehausan, itu ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla akan hari kiamat kita. Ya, ini memotivasi kita agar memaksimalkan amalan di bulan Ramadan ini untuk amalan soleh. Baik, kemudian ada wasiat berikutnya. Al-ihtisab namanya. Al-ihtisab. Apa itu ihtisab? Apa bahasanya? Ihtisab itu mencari pahala. Ya. Apa maksudnya mencari pahala? Ihtisab. Itu dalam seluruh amalan kita detail di bulan Ramadan, maka latihlah untuk betul-betul niatkan mencari pahala dari Allah. Semua amalan detail kita di bulan Ramadan dan bulan lainnya seharusnya. Karena meniatkan mencari pahala di amalan itu adalah motivator terbesar untuk kita tetap beramal dan penghilang keletihan kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dua kondisi kalbunya, itu iman, beriman, meyakini ini syariat Allah, wahtisaban, dan adanya keinginan mendapatkan ganjaran dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lampau. Itu man shama, dalam riwayat lain man qama Ramadan, yaitu qiyam di malam hari di bulan Ramadan. Dalam hadis lain man qama lailatul qadri, barang siapa yang qiyamul lail di malam qadar, di lailatul qadar. 3 versi hadis. Berarti iman dan ihtisab, ngalap pahala ini bukan hanya di siang hari Ramadan, melainkan bisa pula di malam hari Ramadan. Dan termasuk qama Ramadan, qama yaitu salat tarawih berjamaah sampai imam menutup salam terakhir. Selesai salat, selesai witir, maka dicatatnya apa? Seperti salat semalam suntuk. Berarti siangnya saim, malamnya qaim. Siangnya saim, malamnya qaim. Berarti ini pahala yang besar, luar biasa. Maka kalau kita ihtisab, ada keinginan mendulang pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka kita akan termotivasi untuk terus beramal. Taib, wasiat berikutnya. Ingatlah orang-orang yang mahrum. Ingatlah orang-orang yang mahrum. Apa itu mahrum? Lis-sa'ili wal mahrum. Al-mahrum itu apa? Orang yang diharamkan. Maksudnya orang yang tidak berpunya. Not haves. Orang yang tidak berpunya, orang yang kesulitan. Dengan puasa ini kita bisa mengingat orang-orang tersebut, kesulitan mereka, makanan, ekonomi, dan seterusnya. Lalu apa kaitannya dengan motivasi memaksimalkan amal? Kaitannya adalah kita ini mampu untuk ini itu. Ya. Orang-orang yang mahrum, mereka tidak punya uang, tidak punya ini itu, untuk beramal sedekah di bulan Ramadan sulit. Bahkan mereka lah yang akan dijadikan objek sedekah. Lah kita bisa sedekah. Ada juga orang mahrum dari segi kesehatan.
Di bulan Ramadan ini ada yang sedang dirawat inap, kesulitan, nggak bisa ngapa-ngapain dia, puasa pun nggak bisa. Ketika kita melihat orang yang mahrum, maka kita ini kemudian bersyukur, wah Masya Allah, sekarang Allah Ta'ala berikan saya kesempatan. Maka kita tuh harus bersyukur kalau melihat orang terkena. Maksudnya kita bersyukur pada Allah akan diri kita kalau melihat orang terkena musibah. Bukan syukurin kamu kena musibah, bukan. Tapi mensyukuri kita ini gak kena seperti yang dia kenai. Jadi kita lihat tetangga-tetangga kita mahrumin, orang-orang yang Allah Ta'ala hijabkan dari kemampuan untuk memaksimalkan beramal di bulan puasa ini, baik yang beruzur atau karena kesalahan mereka sendiri. Di antara orang-orang yang mahrumin dan ini yang buruk adalah orang-orang yang tidak menjaga puasanya. Kalaupun berpuasa, dia tidak menjaga lisannya. Melihat orang-orang seperti ini, kita bersyukur sehingga kita memaksimalkan amalan kita. Kan kalau misalnya di pasar kaget atau sekarang kan banyak tuh yang jualan buat iftar, ya. Di dekat rumah kediaman kami tuh ada. Tadinya ya bukan pasar sih, cuman memang banyak dagangan. Maka ketika di sore hari bulan Ramadan itu makin bejibun, itu makin banyak. Iya. Opsinya terlalu banyak. Tetapi seragam yang didagangin tuh sama semua, gorengan. Padahal kan ada rekomendasi dari sebagian orang yang semoga cepat wafatnya, yaitu supaya apa? Rebus saja, jangan goreng. Dinasehatin kok antum, orang tua dinasehatin enggak? Tetap aja ngeyel gorengan. Gorengan lagi naik harganya pada gorengan semua. Ibu-ibu sekarang tuh, ya. Nah, gorengan banyak. Dan kemudian entah panitia penggorengan atau panitia apa gitu, panitia bukan panitia iftar, bukan panitia juga apa ya, orang yang menguasai lahan itulah. Kemudian ada sound system yang apa gede-gede itu, apa namanya, besar gitu yang buat dangdut itu loh, salon besar itu, yang ada bulutan, kemudian nanti kalau bassnya gede tuh gemeter dia. Jam 5 ya atau sore lah menjelang buka puasa itu dangdutan. Lah kita yang memilih-milih gorengan emang dikira termotivasi gitu dengan ada dangdut? Ya. Lihat orang-orang mahrumin, orang-orang yang diharamkan dari ilmu dan amal saleh. Sehingga kita alhamdulillah kita bersyukur dengan hidayah sunnah ini. Mereka nggak tahu amalan apa yang semestinya dilakukan di sore hari bulan Ramadan. Apa di kemarin hari Jumat? Sore hari yang doa mustajab, doa ketika puasa, doa mustajab. Ini lagi puasa, ini doa mustajab, ikhwan. Ya. Ini lagi puasa, kemudian di majelis ilmu di masjid lagi. Oh iya. Maka meminta kepada Allah Azza wa Jalla di majelis ini, di salah satu rumah Allah Ta'ala, agar Allah Azza wa Jalla mengabulkan segala hajat kaum muslimin dan juga jemaah yang ada di majelis ini, dunia maupun akhirat. Lihat, kita melihat orang-orang mahrumin yang mereka tidak ngerti apa-apa. Dia diharamkan dari ilmu, diharamkan dari amal saleh di bulan Ramadan. Melihat mereka, kita nasihatin, mungkin mereka akan lakum dinukum waliyadin, kata mereka. Taib. Melihat mereka, kita kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah. Iya. Jadi kadang melihat orang yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dari amal saleh, itu membuat walaupun kita sedih dengan kondisi mereka, tapi membuat kita bersyukur, ayolah kalau gitu kita maksimalkan, jangan sampai seperti mereka.
Taib, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah. Di antara hal yang menjadi balancer supaya kita tetap terus memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan adalah yang hasil berikutnya, salat tarawih sampai selesainya imam. Ini sebenarnya udah berulang tadi, tapi ini poin khusus. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamu lailih." Atau qiyamu lailah. Barang siapa yang qama, berdiri bersama imam, menjadi makmum dia, hatta yansarif, sampai selesai imam tersebut, maka dicatat buat dia pahala salat semalam suntuk. Ya. Namun ya kadang-kadang kemudian mulai menjelang pertengahan, ya ini menjelang pertengahan mulai, ya sebagian dari kaum muslimin mulai menampakkan keasliannya, ya. Mulai di Ramadan, akhir-akhir Ramadan, tersibukkan dengan apa? Belanja atau dan lainnya. Wallahi ya ikhwan, ana pedagang dan ana suka kulakan di Tanah Abang. Di daerah sini kan juga ada ya pasar-pasar seperti itu ya. Pakaian gitu kan, apa namanya? Daerah sekitar sini kalau salah, atau daerah sekitar Pondok Aren apa ya? Oh jauh berarti jauh. Ya Pondok Aren, apa namanya? Cipulir? Ya, apapun itu namanya. Ya. Nah, di pasar grosir Tanah Abang itu kan jam 5 sore itu tutup. Tutup kelas. Dari blok A, blok B itu tutup kelas. Gak bisa masuk lagi kita. Padahal pada tutup. Tapi bulan Ramadan, dan anda tanya sendiri langsung ke beberapa pedagang. Ramadan itu memang laris banget, Masya Allah. Dan harga makin naik. Tapi harga makin naik, orang makin butuh dan makin request barang-barang. Sampai di bulan Ramadan itu ada beberapa pedagang yang memang sangat laris karena sudah dikenal oleh banyak konsumen dan tokonya juga cabangnya banyak. Itu nggak bisa pulang sampai maghrib belum pulang. Buka puasa di toko yang sudah pada banyak tutup, dia masih buka. Buka di sini bukan karena terbuka untuk konsumen, bukan, karena masih ngurus barang dan pengiriman. Kemudian Isya di mana? Isya masih tetap di sini kadang-kadang. Atau seringkali masih di sini. Tarawih nggak sempat tarawih bahkan. Kadang jam 9 baru selesai. Jam 9 malam baru selesai. Lihat, orang-orang ini mahrumin. Allah haramkan dari fadilah tarawih. Dan antum jangan terlalu husnudzan. Oh, berarti mungkin mereka tarawihnya sendiri di rumah. Antum terlalu husnudzan, ikhwan. Itu mereka itu mulai open toko di Ramadan jam 9 pagi misalnya. Dan itu konsumen banyak berhamburan, apalagi hal-hal Sabtu seperti ini, Sabtu pertama ya. Atau ini Sabtu berapa Ramadan ini? Pertama ya. Nah, yang bilang kedua pasti dari ormas tertentu. Ya nggak apa-apa, kalau antum mau ikut itu ya terserah lah. Nah, penuh dari jam 9. Yang lebih meletihkan dari kerjaan kantor, beneran lebih meletihkan. Kemudian baru tutup jam 9 malam. Seberapa soleh itu orang-orang seperti itu, kemudian pas pulang di rumah nggak tepar, tapi ya mulai dulu. Ana nggak yakin. Ana aja yang cuma belanja, dia capeknya minta ampun, apalagi ini yang jaga toko yang diobrak-abrik sama emak-emak itu tokonya, semua pakaian dibuka, gua sama emaknya, dia yang satu-satu buka atau ini lagi lipat lagi. Harus sabar kalau mau laku memang. Tapi lu laku, Masya Allah. Namun kemudian ini diharamkan dari hal itu. Kita bersyukur. Bersyukur melihat orang-orang pokoknya bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan dan kesempatan yang Allah berikan pada diri kita. Dibandingkan orang-orang ini. Diharamkan dari hal-hal seperti itu. Semoga Allah berikan mereka hidayah dan kesempatan untuk menikmati Ramadan. Kemudian ikhwan, ini sampai jam berapa kira-kira, ikhwan? Janganlah, Anda juga nggak mau juga ya.
Anak itu datang jauh, ikhwan. Ini masih Jakarta atau sudah Jawa Barat ini? Banten. Jadi bumerang ini kajian ini. Maksimalkan ikhwan. Anak udah melampaui 2 provinsi. Anak dari Bekasi loh. Itu galaksi mana antum kan tahu sendiri Bekasi, Masya Allah. Iya. Baik kalau antum naik mobil tidur, kemudian tiba-tiba gerudak-geruduk, nah berarti antum sudah sampai Bekasi. Lewatin Jakarta, antum membelah Jakarta pagi ini, Masya Allah. Membelah Jakarta anak pagi ini, Masya Allah. Iya, antum tinggal datang ke sini ngesot juga bisa. Enak ngomong jam 7. Ya anaknya ini. Ya. Yang berikutnya, wasiat berikutnya. Dan ada harap itu yang terakhir, dan kemudian kalau ditanya jawab tafadhol ya. Masih banyak sebenarnya tapi kita nggak bisa semuanya. Yaitu tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur Al-Qur'an ini memberikan manfaat, menyemangatkan kita beramal. Tadabbur, ta'ammul, merenungi Al-Qur'an, merenungi ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Jadi tilawah yang kita lakukan, tilawah yang khusyu'ah, yang khasyi'ah. Tilawah yang khusyuk. Bukan semata-mata target, ikhwan. Kadang target menjadi fitnah. Sekarang apa yang antum cari dari target? Apakah antum mencari ridha Allah? Sebenarnya lebih tepatnya tadabbur. Target itu alhamdulillah sekian kali khatmah atau khatam. Itu fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi fadilah yang lebih besar adalah antum atau kita betul-betul mengilmui, mensanubarikan apa yang kita baca. Itu wallahi afdal. Wallahi afdal. Bahkan lebih dekat kepada keikhlasan. Sekarang siapa? Rekomendasi dan tazkiyah dari siapa? Prestige apa yang antum dapatkan kalau antum sudah khatam sampai sekian kali? Kita tanya pada diri kita. Apakah supaya diketahui oleh teman-teman? Atau antar diri dengan Allah saja? Namun kalau mau lebih jujur, kita yakin bahwasanya tadabbur itu lebih tinggi lagi tingkatnya dibandingkan memperbanyak lafal bacaan. Tadabbur. Makanya ketika ditanya, Ustaz, baiknya apa ya? Saya mengkhatamkan berkali-kali Al-Quran di bulan Ramadan, atau saya agak lamban bacanya. Ya, maka yang lebih tepat, jawabannya lebih tepat adalah siapa yang lebih lama frekuensinya terhadap Al-Quran itu yang lebih afdal. Berarti barometernya bukan seberapa banyak yang penting bacaannya, karena boleh jadi tergesaknya kita untuk khataman imma bisa membuat nggak ikhlas kadang-kadang, atau kosong dan hampa amalan tersebut. Kita tuh beda dengan ulama salafus saleh. Terlebih kalau misalnya kita ini nggak paham, nggak bisa bahasa Arab, nggak paham apa yang di Al-Quran, maka cobalah kita duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah punya Al-Quran mushaf yang di samping-sampingnya ada terjemah. Ya, baca per ayat. Ya misalnya ayat pendek aja, ini panjang sekali ini. Ayat pendek. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Baca sampai kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wallahi dia faham makna tersebut lebih afdal. Karena dia baca lafal kena, qalbu ada. Jadi istihdarul qalb fil amal itu afdal. Menghadirkan qalbu dalam beramal itu lebih baik. Makanya dia paling terakhir poin ini adalah tadabbur. Dan tadabbur itu menghasilkan amal yang lebih maksimal dibandingkan target-targetan. Faddal, punya target tafaddal. Tapi jangan sampai ketergesaan untuk mencapai target kemudian melunturkan tadabbur.
Ya, jangan sampai ketergesaan untuk mencapai target menghilangkan sisi tadabbur terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ini afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ya. Begitu ya kawan. Makanya kalau sholat tarawih, imamnya jangan terlalu cepat bacanya. Sebagian dari di sini berapa rakaat di sini? 11. Alhamdulillah biasanya 11 itu bagus bacaannya, tenang gitu. Iya, tenang, ber-AC, capek, udah. Kelihatan tawadhu'nya dia. Iya. Lebih enak kan kayak gitu kan jemaah. Coba sekarang antum kejar target 23 rakaat. Tafadhal, antum salat di Masjid Hijau. Masjid dalam kurung golongan hijau. Bukan Masjid Hijau Nurul Iman Cilangkap ya. Itu 11 rakaat. Itu panjang itu. Kalau di Masjid Hijau biasanya 1 rakaat 1 halaman biasanya. Di sini 1 rakaat berapa? Terserah. Nah, yang penting sampai jam 7 ya. Nah itu dengan qiraah muta'anniyah, dengan tadabbur, itu senang, itu jemaah senang, enak, lebih enak. Coba antum coba 23 rakaat, fadhal. Di tempat lain 23 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Amin. Amin terus baca qul a'udzu birabbin nas. Enggak jauh dari itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Enggak jauh juz amma gitu terus setiap imam di setiap hari di masjid tersebut itu aja bacanya. Juz amma tapi sepertiga terakhir dari juz amma. Udah bulat-bulat situ terus tuh. Enggak ada improvement, enggak ada development. Itu sejak zaman dari dahulu dan entah sampai zaman kapan kayak gitu terus. Dan cepat bacanya. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu masyaallah. Ya masyaallah. Ada enggak hati mereka? Enggak ada, enggak pakai qalbu, enggak pakai. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fadlan minallahi wa ni'mah. Langsung rame langsung. Ya kan gitu kan? Bingung antum nih. Enggak ada hati, enggak pakai hati. Makin kenceng makin ini. Allah, apakah kayak gini kita ibadah? Tapi coba yang nyantai di sini maksudnya tadabbur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak tadi misalnya imam kita Masya Allah. Iya. Walaupun nggak ngerti artinya, tapi dia paham ini Al-Quran, diagungkan, baca pengagungan di sini Masya Allah. Nggak diremehkan. Nggak kayak qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya Allah. Kok diginiin gitu, ya. Maka tadabbur perlu sekali, apalagi di bulan Ramadan, di salat sunnah, di salat tarawih. Maka itu sebagai media agar semakin meningkat, kita semakin bisa meningkatkan amalan kita dan memaksimalkan amalan di bulan Ramadan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan dari jemaah ikhwan? Fadhal. Adakah? Itu pertanyaan titipan dari online apa gimana? Dari online Ustaz. Oh, yang offline nggak ada yang mau bertanya? Online dulu. Ya udah. Jamaah silakan ada. Ini yang offline dulu. Yang online ntar yang online jam 7 aja jawab. Ya. Fadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau menanyakan mengenai untuk memaksimalkan ibadah puasa bagi yang bekerja ya Ustadz ya. Ya. Karena kalau di kantor Ustadz tuh kalau misalkan asar, duhur itu kadang-kadang setelah sholat asar itu membaca Quran atau padahal itu kan secara iya setelah itu masih menyempatkan membaca Quran padahal kan apa betul bahwa kalau kita kerja itu waktu kita itu sebenarnya udah dibeli sama pemberi kerja, artinya bahwa kita tidak boleh melama-lamakan untuk ibadah pun itu tidak diperkenakan. Apakah betul seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita itu milik kita. Jadi bukan waktunya dibeli, tetapi
jasa kita dibeli oleh mereka, oleh employee, oleh orang employer, oleh orang yang menyewa kita, mempekerjakan kita. Dan itu relatif, tidak semua employer menerapkan itu. Maksudnya nggak semua kantor itu mengharuskan dengan strict tidak boleh baca Quran, enggak. Melainkan dilihat dari MOU atau dari SOP atau tanyalah lebih detailnya, Pak, di bulan Ramadan ini saya boleh nggak baca Quran? Pasti dia jawab boleh. Karena kalau dia mengharamkan baca Quran di bulan Ramadan, kafir dia. Ya kan? Antum tanya, Pak, boleh nggak baca Quran di bulan Ramadan? Hah? Tukang gorengan aja bilang boleh. Bukan boleh lagi, dianjurkan baca Quran. Maksudnya, Pak, boleh nggak saya baca Quran di waktu senggang, tapi masih jam kerja, cuman sudah selesai atau sudah tidak ada kerjaan? Tanya begitu. Karena waktu tidak dibeli. Tapi jasa, energi kita atau jasa kita yang dibeli. Makanya begini, kalau misalnya pekerjaan Bapak apa, Pak? Maaf. Jangan malu-malu, Pak. Wah, itu ngapain itu? Saya nggak tahu itu. Itu ngapain tuh, Pak, developer? Mengembangkan perawatan gedung. Bingung lagi saya, apa? Ngapain dirawat, Pak? Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya pekerjaan misalnya, bingung apa sih pekerjaan? Anda nggak kerja soalnya. Hah? Iya. Anda ngelola dagangan, biasanya nggak pernah ngelola gedung nggak ngerti saya, Pak. Ya misalnya pekerjaan lain yang rutin harian ya. Iya, karyawan, PNS, type. Akuntan, dia telah mengaudit, selesai ini auditing. Ingat, ini kita tuh dibayar atas jasa kita, bukan waktu. Tapi memang ada peraturan waktu. Nah, peraturan waktu tersebut itu jam kerja dilihat. Kalau yang penting kerjanya selesai apa enggak gitu. Kalau lengang, pada asalnya kalau lengang, maka nggak ada kholas, karena yang kita disewakan untuk jasa, bukan untuk membayar waktu kita kan, jasa begitu ya. Nah, kalau kurir ekspedisi misalnya, nah dia udah selesai nih, barang yang dikirim udah selesai ke masing-masing konsumen, ke masing-masing alamat udah selesai, tapi dia masih ada sisa waktu. Jam 3 selesai, ini jam 5 selesai kerja, jam 6 selesai jam kerja. Maka apakah dia nggak boleh berzikir atau ibadah? Itu dikembalikan kepada peraturannya. Tanya lagi, Pak, kalau misalnya saya sudah selesai pekerjaan udah tunai semuanya, dan waktu ini luang, bolehkah saya baca Quran atau sholat misalnya? Tanya. Kalau misalnya nggak boleh, ya udah, berarti itu masuk ke dalam syarat peraturan, tapi bukan masuk dalam pembelian waktu. Waktu kita itu nggak dibeli. Waktu kita adalah Allah kasih untuk kita. Tetapi yang kita diperjualbelikan di sini adalah jasa. Makanya tidak ada akad untuk waktu, tapi akad jasa, ijarah terhadap jasa. Istijar dari jarah itu terhadap jasa. Atau manfaat, jasa atau manfaat. Coba ketika main PS. Yang suka main PS dulu ya. Sekarang ya janganlah. Ya. Berapa jam? Nah, itu pakai waktu memang. Tapi apakah itu membeli waktu atau membeli manfaat? Membeli manfaat, bukan membeli waktu. Waktu nggak bisa dibeli. Waktu kita milik kita, kitalah yang mengelolanya. Tapi jasa dan manfaat inilah yang kita wajib sesuai dengan peraturan dan kesepakatan. Nah, thayyib. Jadi ditanya lagi, Pak. Ya, Pak, kalau misalnya sudah selesai job desk saya, bolehkah saya untuk beribadah, yang mana kalau ibadah tersebut dilakukan di waktu kerja bisa mengganggu. Kalau misalnya dilakukan pada ada pekerjaan, nggak bisa kerja saya. Contohnya pas sholat, nggak bisa antum sholat sambil auditing, nggak bisa. Ya. Adapun amalan-amalan yang bisa dilakukan walaupun pas kerja, maka ini nggak perlu nanya. Contoh apa? Zikir. Ada nggak orang zikir sambil audit? Bisa nggak?
Ya bisa. Itu nggak perlu ngomong, Pak. Saya pas ngaudit boleh nggak saya zikir? Itu pasti orang lagu banget loh. Zikir aja ngomong, ya kan gitu. Nggak perlu. Nah, Bapak juga nggak perlu nanya. Misalnya baca Quran saja, bukan sholat, baca Quran. Itu nggak perlu nanya, Pak. Karena baca Quran bisa dilakukan walaupun sedang bekerja. Bisa. Tergantung pekerjaannya, Bisa insya Allah. Kayak misalnya kurir nganter barang. Ya. Sambil nganter bisa nggak dia sambil baca Quran hafalannya? Bisa. Walaupun qul a'udzu birabbil nas lagi, gitu. Iya, bisa. Maka nggak perlu nanya ke atasan. Saya pas nganter paket boleh nggak saya murojaah juz 30? Kayak banget lu gitu loh nanya. Ya fadhol. Tapi kalau amalan tersebut berpengaruh pada proses jobnya, maka dia harus tanya. Seperti sholat. Ya, dan amalan lain. Ya, wallahu a'lam. Begitu. Ya, titipan dari online atau sudah nggak ada lagi? Ayo, fadhol. Pak, bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz kan ada kasih contoh ya yang di Tanah Abang tadi yang dia buka dari jam 9 sampai jam 9 lagi dia tidak taraweh gitu, dan mudah-mudahan sih kita tidak termasuk salah satu yang diharamkan tidak bisa dapat salat taraweh. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan saya tuh, kalau yang tadi toko tadi dia memang ya kewajiban dia mencari nafkah itu kan lebih wajib ketimbang taraweh, Ustaz ya. Apakah mereka itu sebagai termasuk yang diharamkan oleh Allah, padahal kan kita hidup ini beribadah dan kadarnya kewajiban kan lebih bagus daripada sunnah ya. Contohnya misalkan kayak keamanan security yang kerjanya dari jam 6 pagi jam 6 sore sampai jam 12 malam, berarti kan kecil kemungkinan mereka ibadah taraweh. Nah, hal-hal itu apakah tidak mereka termasuk yang diharamkan oleh Allah mendapatkan sunnahnya sholat taraweh? Taib, ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan bagus untuk merinci. Adapun kondisi yang di beberapa pedagang Tanah Abang, mereka tidak memiliki uzur untuk itu, Pak. Karena pada hakikatnya peraturan Tanah Abang itu tutup jam 5. Dan mereka itu melampaui karena apa? Karena masih menginginkan dunia. Dan saya tahu itu. Jam 5 itu memang harus tutup. Tapi mereka kemudian mencari pelicinnya, membuat pelicin terhadap satpam-satpam supaya dikasih perpanjangan lah ya, injury time. Tapi injury time-nya 4 jam, Pak. Nah, jadi ini bukan masalah, ini nyari nafkah wajib sahih. Tetapi mereka telah melanggar peraturan pada asalnya, itu satu. Berangkat dari itu, maka durasi setelah jam 5 sampai berikutnya itu bukan lagi suatu kewajiban, bahkan suatu pelanggaran sebenarnya pelanggaran terhadap peraturan pasar, itu satu. Dua ya. Dan kenapa pedagang lain tidak melakukannya sementara kok dia masih melakukan? Berarti memang orang-orang inilah yang memang menginginkan selalu punya penghasilan tambahan terus-menerus tanpa akhir, padahal siangnya sudah laku. Tapi kenapa kok masih terus-menerus, nggak bisa besok gitu loh. Jadi ini masalah pilihan, bukan keterpaksaan. Mereka tidak dipaksa oleh takdir dengan melakukan itu. Mereka lah yang memilihnya. Berbeda dengan satpam yang memang job desk-nya itu ya seperti itu. Gak mungkin satpam lagi jaga sambil taraweh, susah. Maka ini memang kondisional. Itu bukan pilihan satpam ini. Bukan pilihan. Ya memang sudah peraturannya seperti itu, dia harus menjaga. Maka dia kalau misalnya memang tidak bisa pada malam tersebut taraweh karena memang harus menjaga komplek atau menjaga ini, menjaga pasar dan seterusnya, maka mereka memang seperti itu job desk-nya. Beda dengan orang-orang yang sengaja menceburkan diri ke pengharaman atau diharamkannya dirinya dari hal seperti itu. Maka rinciannya adalah ketika memang itu adalah pilihan, maka itulah pilihannya.
Tapi kalau memang itu bukan pilihan, melainkan qadarullah, memang pekerjaan seperti itu dan tidak memungkinkannya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat niatnya untuk tarawih. Jadi beda, Pak. Berbeda. Ya, itu sudah ada pelanggaran dan saya juga dan mereka juga merasa menyesal sebenarnya. Tapi apalah arti penyesalan? Harus ada ikhtiar. Jangan cuma nyesal doang, Mas. Ya udahlah jam 5 tutup sebagaimana toko-toko lainnya. Mereka kan sama-sama nafkah, cari nafkah. Ya nggak ada bedanya. Ya maka ayolah gunakan kesempatan ini gitu. Ya beda dengan satpam atau sopir truk, sopir bis. Karena ini job desk-nya. Nggak bisa ditawar. Nah ini beda, ya beda. Wallahu a'lam. Apakah yang seperti sopir truk, sopir bis, satpam dan sebagainya itu diharamkan secara zahir? Memang diharamkan dari tarawih. Tetapi kalau mereka punya keinginan sebenarnya pengen tarawih, tapi qadarullah seperti ini kondisinya, maka semoga Allah catat juga amal mereka insyaallah. Iya. Mereka nggak disebut diharamkan secara syar'i, tapi diharamkan secara zahir saja. Begitu. Ya, seperti itu. Ya. Kayak sopir-sopir truk banyak yang nggak puasa di bulan Ramadan, tapi memang kondisi mereka nggak memungkinkan puasa. Maka apakah mereka diharamkan dari puasa? Secara zahir iya, tapi secara niatan masing-masing kesadaran aja gimana. Di antara mereka ada yang memang menyesali, sadar saya sebenarnya mau gimana lagi, harus nggak bisa puasa karena terik matahari nggak kuat, saya safar, maka boleh dia tidak berpuasa. Begitu ya jemaah sekalian. Kecuali misalnya kita yang bukan sopir truk, bukan apa-apa, menjerumuskan dalam hal seperti itu. Jadi itu adalah pilihan mereka. Makanya saya contohkan, ya mereka bukan orang-orang lain. Ya. Gimana online? Belum jam 7, jadi belum dijawab. Nah, kan bakal jam 7 dijawabnya ya. Lihat aja. Iya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan menjelang Idul Fitri Ustaz, biasanya banyak tuh parcel lebaran datang ke kantor Ustaz. Dari vendor-vendor gitu kan. Bingkisan lebaran. Nah, Ana tahu Ustaz, dia ngirim ke Ana atau ke kita itu karena kita meng-hire dia, masih dalam kontrak kerjasama dengan vendor, misalnya security, misalnya cleaning service. Dan Anda juga tahu kalau kita udah nggak kontrak dia dalam kerjasama, mungkin dia udah nggak ngirimkan parcel lebaran tersebut, Ustaz. Jadi ngasih ke pegawai? Iya, ada kadang ke pegawai, kadang ke tim juga. Jadi third party ini, vendor ini ngasih ke para pegawai melalui atasan atau langsung? Kita kan kayak sama saya dengan Bapak Daru tadi sebagai building management, pengelola gedung. Iya. Mereka kerjasama dengan kita. Dia ngasih kepada building management, pada tim kita. Karena dia yang mengontrak dia, tim kita juga bagian purchasing misalnya seperti itu. Nah, apakah kita boleh menerima? Seperti tadi saya jelaskan juga, ketika kontrak itu udah nggak ada, saya yakin dia nggak akan mengirim parcel ke kita. Iya. Yang kedua, mungkin solusi, sempat saya berikan solusi, ya ada parcel yang kita terima masuk ini, kita bagi-bagi seluruh karyawan yang ada di badan pengelola atau building management. Mohon saran dan masukannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini sebaiknya sih dihindari ya menurut ana, wallahu alam. Sebaiknya dihindari. Baik untuk dibagikan secara kebersamaan ke seluruh tim, sebaiknya dihindari. Kalaupun terpaksa diterima karena tidak bisa menawar, ya barang sudah dikasih dan nggak bisa kita balikin, ya khulas kasih ke orang-orang yang di luar internal dari kepegawaian ini, yang mana mereka tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan ini. Ya karena kan mereka itu di hire oleh antum ya, gitu ya. Ya, maka sebaiknya sih hindari, sebaiknya dihindari. Dan ini berarti antum-antum ini sebagai karyawan juga sebenarnya kan. Nah, itu dia, makanya sebaiknya hindari khawatir masuk ke dalam bab hadiah lil ummal. Hadiah untuk para pekerja gitu loh. Pernah dengar ini? Hadiah untuk para pekerja. Hadiah untuk para pekerja
oleh orang yang berkepentingan terhadap pekerjaan tersebut. Gimana, paham nggak jemaah? Hah? Kalau direkturnya, ya terserah dia direkturnya, nggak apa-apa. Karena direktur itu atasan, ya. Ya bagusnya sih ngasih, ya direktur dikasih ya kasih juga ke bawah-bawahnya juga gitu. Tapi direktur ini kan bukan amil dia, bukan pekerja ya. Atau pekerja juga jangan-jangan. Yang punya kan, yang punya dia kan yang hire kan berarti kan. Nah, jadi untuk umal ini karena di situ ada ghulul dan pengkhianatan terhadap direktur atau atasan. Jadi kalau misalnya antum ambil, walaupun secara uruf itu seolah-olah tidak masalah, tapi dalam syariat itu nggak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Karena itu seperti riswah. Walaupun tidak memaksudkannya seperti itu, tapi surahnya, gambarannya gambaran seperti riswah. Ya, kecuali kalau memang hadiah tersebut imma karena kebiasaan secara individual atau di luar sama sekali, di luar konteks pekerjaan. Kalau secara individual, ya, misalnya Bapak nih, sama third party ini, dia pengelola security, ya. Bapak sama beliau udah berteman sejak lama, udah biasa saling berada. Ini di luar konteks, nggak masalah. Atau di luar konteks pekerjaan, nggak ada sangkut pautnya dengan hiring dan juga job dan segala. Maka ini boleh juga saling memberi hadiah. Ya begitu. Ya. Jadi sebaiknya hindari kalau memang qadarullah terpaksa nggak bisa menawar dan nggak bisa membalikan, ya kasih ke orang-orang di luar internal pekerjaan. Kayaknya nggak boleh nanya lagi tuh Pak. Iya. Kasih di luar konteks pekerjaan, dikasih ke keluarga. Nggak apa-apa. Kalau di luar konteks pekerjaan nggak apa-apa. Iya. Kayak misalnya antum bertemu dengan beliau, antum masya Allah, ngapain di sini? Ini ada hadiah buat antum nih. Sisa apa gimana? Ya itu kan di luar konteks pekerjaan. Tapi kalau yang ini kan pasti konteks pekerjaan Pak. Karena nggak bakal dia ngasih itu kecuali karena masih nge-hire dia kan. Nah ini berarti nggak bisa. Jangan, hindari hal seperti ini. Karena surahnya gambaran seperti riswah. Kan ujung-ujungnya supaya apa? Supaya next time tetap antum kontrak dia terus gitu. Ada harapan seperti itu. Memang itu tujuannya. Iya. Iya, wallahu alam. Ya, wallahu alam. Ya, jangan. Ya. Gimana? Online nggak jadi-jadinya online. Masih 20 menit lagi untuk dijawab itu online. Ya, fadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan atas ilmu dan juga nasihatnya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan para jamaah yang hadir. Amin, amin. Ini kayak penutup ini. Hah? Kayak penutup. Ya udahlah kalau gitu subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Ustaz. Jadi antum menganggap Anda udah finish gitu sekarang kan? Hah? Coba foto. Baik Ustaz, pertanyaannya tadi disebutkan jika sholat tarawih sampai selesai bersama imam maka akan dihitung seperti sholat semalam suntuk. Pertanyaannya, bagaimana jika kita sholat tarawih di masjid yang sholat tarawihnya 23 rakaat, sementara itu kita memilih berhenti sholat dan melanjutkan sholat witir di rumah sendiri, apakah boleh Ustadz? Syukron jazakallahu khairan. Baik, wa yakum jazakumullahu khairan. Penanya, barakallahu fik. Pertanyaan bagus sekali. Tentu yang afdal adalah dia mengikuti sampai selesai karena zahir dari hadis seperti itu. Hatta yansarif al-imam. Sampai imam itu yansarif, yaitu selesai dari sholatnya. Tetapi di sini ada kemudian masalah khilaf terhadap jumlah atau bilangan rakaat dalam sholat tarawih dan witir kemudian. Maka yang berpegang terhadap berpegang dengan 11 rakaat, ya, apakah dia diperbolehkan untuk keluar di rakaat ke berapa? 8 misalnya. Asalnya ya boleh-boleh saja. Ya boleh. Ya, namun kan pertanyaannya bukan di situ sebenarnya. Pertanyaannya adalah apakah dia tetap mendapatkan fadilah, keutamaan salat sampai selesai imam
Kalau lihat dari zahir hadis tidak. Tetapi bukan di situ saja. Kita jangan berhenti di situ. Tapi kita lanjutkan dengan pembahasan bahwasanya asalnya ya 11 rakaat. Maka bagi yang lebih cocok atau berkeyakinan hanya atau lebih mengamalkan 11 rakaat, maka dia diberi uzur untuk itu. Maka dia mungkin bisa lepas salat dan dia memang sebenarnya pada asalnya niatan dia pengen sampai akhir, tapi dia hanya ingin 11 rakaat. Maka mudah-mudahan dia juga termasuk orang yang mendapatkan itu dengan niatannya. Hanya saja agar menghindari khilaf dalam masalah ini, sebaiknya orang yang memang hanya menginginkan salat 11 rakaat dan terbiasa dengannya, dia salatlah di masjid yang 11 rakaat. Ya begitu aja. Ya. Begitu. Jadi nggak masalah dia mau keluar fadl. Soal itu nggak masalah. Dia keluar 2 rakaat pun dia keluar juga nggak masalah. Maksudnya ya nggak usah dipermasalahin. Ya. Kadang kita itu mempermasalahkan orang yang sorif, yang keluar 8 rakaat. Kalau rakaat itu 11 rakaat, dia keluar 8, ini baru aneh. Ngapain antum tanggung 3 rakaat? Enggak, mau di rumah. Ini yang baru aneh. Walaupun boleh. Cuman kadang-kadang dia jadi tontonan orang. Ya dilihatin sama orang. Dia keluar, dilihatin semua orang. Iya. Dia harus tabayun. Mau ke WC Pak, jangan liatin saya. Bilang gitu. Iya. Kadang liatin tuh. Yang liatin juga kadang-kadang sok-sokan. Ngerasa mungkin, ya udah KO baru segitu dah. Padahal dia sendiri hanya ke masjid di bulan Ramadan. Biasanya nggak pernah ke masjid. Laga. Yang dikomentarin itu rutin ke masjid itu. Ada kayak gitu tuh. Iya, newcomer kok ngomentarin senior, ya. Gitu. Jadi untuk menghindari khilaf sebaiknya dia sholat di yang 11 rakaat saja khalas. Iya, menghindari khilaf dan syubhat khalas. Enggak usah kemudian tahun ini 23 rakaat dia keluar, dan juga dia akan menjadi bahan omongan kadang bagi sebagian orang yang memang kurang baik ilmunya, ya. Merasa bahwasanya padahal mungkin aja dia ada kebutuhan. Iya. Dan walaupun misalnya 11 rakaat, sebagian dari orang punya pekerjaan malam hari. Contoh saya juga alhamdulillah Allah mudahkan mengimami jemaah Trans TV dan Trans 7 di Tendean sana. Iya. Di rakaat ke-8 itu beberapa dari mereka keluar dari aula, salatnya di aula, keluar dari jemaah. Anda nggak mahari, ittaqillah, ngomong itu nggak. Dunia aja Anda nggak gituin, karena memang mereka punya amanah. Ya mungkin kalau misalnya teruskan ini bisa lama gitu loh. Mungkin aja mereka dipanggil sama bos mereka atau gimana, Allah alam, maka fadl, biarkan fadl. Mungkin ada uzur, ya enggak masalah. Kalau memang orang itu meniatkan pengen sholat, aslinya pengen sholat sampai imam selesai, tapi ini ada pekerjaan yang wajib yang tadi disebutkan oleh beliau. Ya, ini bukan diharamkan ya, seperti kalau ada pekerjaan wajib dan bukan opsi dari dia, bukan pilihan dia, maka insya Allah sesuai niatnya. Ya, begitu penanya ya. Siapa penanya? Saya Koji. Hah? Iya, ya Kokoji. Ah. Orang Cina itu kayaknya, Kokoji gitu. Iya. Kokoji Ustaz. Iya. Akun YouTube-nya. Ada lagi? Sudah, jadi Ustaz. cuma satu dari tadi itu nunggu tuh. Kesian banget itu Koko itu. Iya. Taib. Khalas, ada lagi? Udah nggak ada Ustaz. Ya khalas. Berarti kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairal jaza atas kehadiran antum dan juga husnul khuluq antum semua terhadap ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ana dan juga antum dan keluarga kita semua sebagai orang-orang yang memaksimalkan amalan di bulan Ramadan kali ini dan seterusnya. Dan semoga Allah taala menerima semua amalan kita di bulan ini dan melimpahkan pahalanya sehingga kita bisa hidup baik di dunia dan selamat di akhirat. Jazakumullah khairul jaza. Insyaallah suatu saat kita akan ketemu lagi. Barakallahu fikum wa fi ulumikum wa ahlikum wa malikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.